Oke, ini contoh soal berikutnya. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum ya pada fungsi tersebut di interval tersebut. Nah, jadi nilai maksimum minimum pada fungsi ini dan interval ini. Oke. Pertama, selalu kita turunkan dulu. Turunkan fungsinya. Jadinya 3x kuadrat kurang 12. Nah, fx mencapai stasioner. Ingat, stasioner itu kan berarti gini. Kan dia minta nilai maksimum, nilai minimum. Suatu fungsi yang memiliki nilai maksimum dan nilai minimum itu hanya fungsi yang bersifat stasioner. Artinya yang tidak naik dan tidak turun. Nah, di situ f aksen x-nya pasti sama dengan 0. Buat dia f aksen x sama dengan 0, f aksen x itu turunan pertama sudah kita cari, kita faktorkan lalu bikin pembuat 0. Dapat nilai x. Setelah itu, perhatikan intervalnya. Intervalnya dia minta x kurang dari sama dengan 3 dan lebih dari sama dengan 0. Maka nilai maksimum dan nilai minimum fungsi tersebut itu dicapai di titik x sama dengan 0, x sama dengan 2, atau x sama dengan 3. Gitu ya. Karena gini, nilai-nilai di daerah ini itu hanya 0, 1, 2, dan 3. Jadi, nilai minimum atau nilai maksimum pasti di antara ini. X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Ini tidak disebutkan ya, X sama dengan 1. Ya, harusnya ada disebutkan X sama dengan 1 ya, ditambahi atau X sama dengan 1 ya. Oke. Kita lanjutkan. Untuk X sama dengan 0. Ya, ini tadi X sama dengan 1 sebenarnya tidak disebutkan, tidak masalah. Ini yang disebutkan ini hanya yang mewakili intervalnya. Begitu ya. Jadi bisa 0 paling ujung ya, 0, 3 juga paling ujung kanan, dan 2 itu perwakilan bisa 2 atau 1, terserah mau 2 atau 1 yang di tengah. Intinya paling ujung kanan kiri disebutkan juga. Nah, untuk X sama dengan 0 berarti kita masukkan nilai 0 itu ke dalam turunannya, ke dalam f aksen bukan turunan, ke dalam fungsinya ya, ini X pangkat 3 kurang 12X ya. Ternyata ketika X-nya 0 dapat Y-nya 0. F0 itu maksudnya ini kan tadi dari fx ya, fx itu kan sama dengan y. Ketika kita ganti x-nya 0 dapat hasilnya 0, berarti ini titiknya nanti 0,0. Begitu. Nah, yang ini ketika x-nya 2, titiknya dapat nanti 2,-16. Ketika x-nya 3 dapat y-nya -9. Nah, titik-titiknya sudah dituliskan. Sekarang perhatikan pada interval ini ya, pada interval ini nilai F2 ternyata kurang dari F3 dan kurang dari F0. Perhatikan. Oh, berarti gini ya. Sorry. Ini berarti tidak usah ditulis, tidak masalah ini. Tidak masalah. Ya, kita cukup memperhatikan rumusnya. Sabar, Mbak, perlihatkan rumusnya. Oke, ini rumusnya ya tadi. Ini rumusnya tadi sudah ada. Jadi jika dia fx1 kurang dari fx2, maka dikatakan fungsi naik, berarti mencapai nilai maksimum ya. Kalau lebih dari berarti dikatakan fungsi turun atau mencapai nilai minimum. Tadi seperti itu kan. Nah, sekarang kita perhatikan tadi yang sudah kita dapatkan. Di sini ternyata nilai F2 -16 toh paling kecil kurang dari, jadi gini, F2 itu kurang dari F3, lalu kurang dari F0, paling besar F0 ya, nilainya 0. Sehingga nilai maksimal atau maksimumnya itu yang paling besar ini, yaitu F0 sama dengan 0. Dan nilai minimumnya yang paling kecil, yaitu F2 sama dengan -16. Jadi nilai maksimumnya -16, nilai maksimumnya 0. Nah, kalau ditanya titik paling bawah berarti yang -16 ini. Ya toh? 2 dengan koma -16, kalau yang maksimumnya berarti 0,0. Seperti itu. Oke, jadi ini diperhatikan mana yang paling kecil hasilnya itu yang minimum, yang paling besar adalah maksimum. Nah, ini ada tugas 10 nomor, gampang saja caranya seperti tadi, dikerjakan seperti biasa, sore saya periksa. Selamat bekerja.